Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air, sejumlah warung makan yang nekat melayani pembeli di atas jam 7 malam dirazia. Iya, ancaman razia berupa denda hingga penyegelan tempat usaha. Razia protokol kesehatan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Sabtu malam digelar petugas gabungan. Belasan warung makan di kawasan percetakan negara menjadi sasaran. Warung yang kedapatan melayani pembeli melewati jam 7 malam langsung ditindak. Tidak hanya meminta merapikan semua bangku, petugas juga memberikan sanksi tegas dengan stiker peringatan. Kalau memangnya jam 7 udah suruh nutup ya terpaksa ya nutup, cuman sayang apa yang saya cari makan orang rakyat kecil. Razia dilanjutkan dengan membubarkan paksa pengunjung yang tengah berkumpul di sejumlah warung pinggir jalan. Petugas mengancam memberikan sanksi tegas berupa penyegelan hingga denda sebesar 50 juta rupiah bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi jam malam. Tidak dilarang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mereka melakukan transaksi, tetapi diatur waktunya. Mungkin bukan di Pemprov DKI Jakarta aja, seperti kita tahu secara nasional di beberapa pulau di Jawa sudah menerapkan PSBB ketat. Kita sama-sama kok angka penyebaran semakin hari semakin tinggi. Kalau memang sudah kondisinya kembali normal, kita hidup normal kembali. Rencananya, razia serupa akan terus digelar petugas sebagai upaya pencegah penyebaran COVID-19 di ibu kota yang belakangan terus meningkat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video perseteruan antara keluarga TKW dengan tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara di salah satu hotel di Medan viral di media sosial. Keluarga menolak TKW tersebut diisolasi di rumah sakit khusus COVID-19. Video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan keluarga tenaga kerja wanita yang mencoba menghalangi Satgas COVID-19 seakan membawa TKW tersebut ke rumah sakit khusus COVID-19. TKW yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebelumnya tengah melakukan karantina mandiri di Hotel Mandani Medan, Sumatera Utara usai dideportasi dari Malaysia. Satgas COVID-19 Sumatera Utara membenarkan TKW ini sedang menjalani karantina dan langsung dibawa tim Satgas ke Rumah Sakit GL Tobing untuk diisolasi. Ibu Lindawati ini suaminya orang sana, kebetulan dia dapat keterangan dari keluarga dia stres, dalam arti di sini dia sakit. Namun demikian dari hasil PCR atau swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Ibu Lindawati ini terkena positif COVID-19. Saat ini kondisi pasien sudah semakin membaik dan masih mendapatkan perawatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan personil patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengikuti rapid test antigen. Rapid test antigen dilakukan karena anggota kepolisian dianggap profesi yang rentan terpapar COVID-19. Satu persatu personil patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjalani rapid test antigen di lapangan Promotor Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Rapid test antigen yang disediakan oleh Pagar Nusa Nahdlatul Ulama diikuti oleh 500 anggota kepolisian. Rapid test antigen bagi anggota Polri di lapangan penting karena tugas anggota kepolisian dianggap rentan terpapar COVID-19. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengapresiasi pemberian rapid test antigen gratis ini bagi jajarannya. Karena begini, anggota Polri adalah garda terdepan yang bertugas di lapangan dengan resiko sangat tinggi. Oleh karenanya, ini menjadi simbol bagi masyarakat jika mereka tidak mentaati protokol kesehatan, mereka juga bisa mencelakai polisi. Alhamdulillah, dan hari ini kita laksanakan pemeriksaan kepada kurang lebih sekitar 500 anggota Direktorat Polda Metro Jaya. Ya nanti tentu akan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan antigen berikutnya.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, terkonfirmasi positif corona. Kegiatannya selama sepekan terakhir di daerah bencana diduga menjadi pemicu. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo terkonfirmasi positif corona setelah menjalani tes PCR. Menurut Doni, dalam keterangan tertulisnya selama sepekan terakhir ia memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan. Selama berada di daerah bencana, mantan dan pas pampres ini disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Meski telah menjalankan protokol kesehatan, Doni mengaku membuka masker saat makan dan minum bersama sehingga ada kemungkinan tertular. Saat ini Doni menjalani isolasi mandiri karena tidak bergejala dan masih rutin berolahraga setiap pagi. Hingga saat ini Doni Monardo belum menerima vaksin karena beredar kabar Doni telah divaksin pada 13 Januari bersama Presiden. Seharusnya Doni baru akan menerima vaksin pada pekan ini. Selain Doni Monardo, salah satu staf yang mendampinginya selama di lokasi bencana juga terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Sabtu sore meninjau alat pendeteksi COVID-19 di Stasiun Pasar Senen. Alat pendeteksi COVID-19 yang dipasang di stasiun ini cukup sederhana, yaitu dengan meniupkan udara ke dalam kantong khusus. 1, 2, 3. Ya, dalam hembusan nafas ketiga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meniupkan karbon dioksida ke dalam kantong khusus. Ini merupakan kunjungan Menko Bidang Maritim dan Investasi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Stasiun Pasar Senen pada Sabtu sore. Tujuan kunjungan tak lain meninjau pemasangan alat pendeteksi COVID-19 Genos. Ada ketegangan tersendiri saat menanti hasil screening, tetapi hasil dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah negatif. Akurasinya ini di atas 90% dan akan makin akurat sejalan dengan jumlah banyak yang dites karena mesinnya akan makin pintar. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan hanya untuk COVID saja, nanti akan bisa dikembangkan untuk pakai TBC, untuk kanker paru, untuk ini dan sebagainya. Genos merupakan alat pendeteksi COVID-19 inovasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang nantinya dapat digunakan sebagai pengganti swab corona. Alat ini telah resmi dan bisa digunakan setelah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Genos akan diproduksi massal dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah bar di Senopati, Jakarta Selatan disegel untuk keempat kalinya karena melanggar protokol kesehatan. Bar ini buka melebihi di atas jam operasional dan melanggar aturan kapasitas maksimal pengunjung. Puluhan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI dan Satpol PP DKI Jakarta Sabtu dini hari mendatangi Bar Odin di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Bar ini melanggar protokol kesehatan karena buka hingga melebihi pukul 19. Bar juga melanggar aturan kapasitas pengunjung yaitu maksimal 25%. Pelanggaran protokol kesehatan oleh Bar Odin kali ini merupakan yang keempat kalinya. Petugas kemudian membawa pengunjung dan karyawan bar ke Mapolda Metro Jaya. Apalagi Odin udah 4 kali melanggar. Makanya mungkin besok akan saya buat surat kepada Dinas Pariwisata, nanti petugas Pol PP untuk upaya penutupan. Ya. 4 kali pelanggaran selama PSBB. Ini ada hal. Bar ini pun kemudian disegel dan dipasangi garis polisi. Polisi merekomendasikan agar bar ini dicabut izinnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam melaksanakan tatanan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19, sejumlah hotel siap melayani dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, hal ini sebagai bentuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Di masa pandemi COVID-19, hotel yang mengusung ruang terbuka hijau dengan 36 kamar ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tak
hanya wisatawan, hotel yang berlokasi di Jalan Patang Puluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta ini juga menerapkan protokol terhadap karyawannya. Para tamu wajib cuci tangan, cek suhu tubuh dan memakai masker. Tamu juga harus membawa hasil rapid antigen bebas COVID-19. Rapid test juga berlaku terhadap karyawan. Setiap kamar pun selalu dijaga kebersihannya dengan penyemprotan disinfektan secara rutin. Kami di Yachts Colony Hotel tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Mulai dari penerapan surat kesehatan antigen yang terbaru, bahkan sampai ke PCR, itu adalah sesuatu hal yang wajib. Saya sudah sering melihat bahwa Yachts Colony ini menerapkan protokol kesehatan itu secara ketat sehingga saya merasa nyaman dan betah untuk tinggal untuk berlibur di Yachts Colony. Untuk memudahkan pengunjung berbelanja, hotel yang sudah berdiri selama 4 tahun ini juga menyediakan tempat penjualan souvenir khas Yogyakarta. Dengan berbagai kemudahan, diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pengunjung. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kapal patroli TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun menangkap kapal asing berbendera Taiwan di Laut Natuna Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.